Lobster air tawar, atau sering disebut juga sebagai crayfish atau lobster sungai, adalah jenis lobster yang hidup di air tawar, berbeda dengan lobster air asin yang biasa kita kenal. Lobster air tawar memiliki beberapa perbedaan dengan lobster air asin, baik dari segi habitat maupun karakteristik fisiknya. Berikut beberapa informasi mengenai lobster air tawar. 1. Habitat. Lobster air tawar biasanya ditemukan di sungai, danau, rawa, atau tempat-tempat dengan air tawar yang mengalir. Mereka biasanya menyukai lingkungan yang berbatu atau memiliki tempat persembunyian seperti batang pohon atau bebatuan. 2. Ukuran. Lobster air tawar umumnya lebih kecil daripada lobster air asin. Meskipun demikian, ukurannya dapat bervariasi tergantung pada spesiesnya. Beberapa jenis lobster air tawar hanya memiliki panjang sekitar beberapa sentimeter, sementara yang lain bisa mencapai ukuran yang lebih besar. 3. Warna dan penampilan. Lobster air tawar biasanya memiliki warna yang lebih cerah dan kontras daripada lobster air asin. Mereka seringkali memiliki corak yang menarik dan cenderung lebih berwarna-warni. Namun, seperti halnya lobster air asin, lobster air tawar juga memiliki cangkang keras yang melindungi tubuhnya. 4. Makanan. Lobster air tawar biasanya memakan berbagai jenis makanan, termasuk tumbuhan, serangga, ikan kecil, dan sisa-sisa organik lainnya yang ditemukan di habitat air tawar mereka. 5. Nilai ekonomi. Lobster air tawar memiliki nilai ekonomi yang signifikan di beberapa daerah, terutama dalam industri perikanan dan akuakultur. Mereka sering ditangkap untuk dijual sebagai makanan, baik dalam negeri maupun diekspor ke negara lain. 6. Budidaya. Budidaya lobster air tawar juga semakin populer sebagai usaha komersial. Dalam sistem budidaya, lobster air tawar dibesarkan dalam lingkungan yang terkontrol, sehingga memungkinkan para petani untuk mengontrol kondisi lingkungan, pakan, dan pertumbuhan lobster tersebut. 7. Pentingnya konservasi. Beberapa spesies lobster air tawar terancam punah karena perburuan berlebihan dan kerusakan habitat. Oleh karena itu, konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga populasi lobster air tawar agar tetap lestari. 8. Perilaku reproduksi. Lobster air tawar memiliki siklus hidup yang melibatkan reproduksi seksual. Mereka biasanya bertelur, dan betina akan mengeluarkan telur yang kemudian disemprotkan oleh jantan dengan sperma untuk pembuahan. Telur-telur ini kemudian menetas menjadi larva yang disebut juvenil, yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. 9. Perbedaan spesies. Ada banyak spesies lobster air tawar yang berbeda-beda di seluruh dunia. Setiap spesies memiliki karakteristik fisik dan perilaku yang unik. Beberapa spesies yang populer dalam budidaya dan perdagangan antara lain red claw lobster, yabby, dan freshwater crayfish. 10. Kesehatan manusia. Lobster air tawar yang disajikan sebagai makanan memiliki nilai gizi yang tinggi dan dapat menjadi bagian dari pola makan yang sehat. Namun, seperti halnya dengan makanan laut lainnya, penting untuk memastikan bahwa lobster air tawar yang dikonsumsi berasal dari sumber yang aman dan terkelola dengan baik. 11. Potensi sebagai hewan peliharaan. Beberapa spesies lobster air tawar juga populer sebagai hewan peliharaan dalam akuarium. Mereka memiliki penampilan yang menarik dan dapat menjadi tambahan yang menarik dalam hobi akuarium. 12. Dampak lingkungan, perubahan iklim, polusi, dan kerusakan habitat adalah ancaman bagi populasi lobster air tawar. Perubahan suhu air, penurunan kualitas air, dan degradasi habitat dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kelangsungan hidup lobster air tawar. Lobster air tawar memiliki peran yang penting dalam ekosistem air tawar dan juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan bagi manusia. Menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem air tawar, termasuk melindungi spesies seperti lobster air tawar, penting untuk keberlangsungan hidup manusia dan keanekaragaman hayati. Dengan memahami lebih dalam mengenai perilaku, habitat, dan manfaat lobster air tawar, kita dapat berperan dalam upaya konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan.